Jadi di video sebelumnya aku sempat bilang kalau aku nggak pernah ikut yang namanya Bimbel, dan aku kebetulan bisa masuk SBMPTN, bisa masuk perguruan tinggi yang aku pengenin, dan ya bisa survive di SMA tanpa Bimbel dan hanya dengan internet. Jadi di video kali ini aku pengen ngomongin gimana caranya biar kalian bisa belajar tanpa harus ikut Bimbel dan hanya bermodalkan dengan internet. Jadi gimana caranya aku bisa belajar lewat internet? Jadi di internet itu ada beberapa website yang isinya konten-konten materi, entah itu video, teks, soal yang sesuai dengan topik pelajaran yang sedang kalian pelajari, entah kalian di SD, SMP, atau SMA. Dan di video ini ada 3 website yang sering aku kunjungin selama aku belajar di SD sampai SMA, sampai sekarang kuliah pun masih sering aku kunjungin. Website pertama yang sering aku kunjungin, Khan Academy. Jadi buat kalian yang belum tahu Khan Academy itu apa, jadi Khan Academy itu adalah jenis website non-profit yang isinya adalah konten-konten video pembelajaran, dan bisa dibilang konten di website tersebut merupakan yang paling lengkap selama aku di internet. Aku belum pernah nemu ada website yang lebih lengkap dari Khan Academy, dan itu semua videonya gratis buat kalian tonton. Dan buat kalian yang masih SD, SMP, atau SMA, cocok banget buat kalian karena selain materinya lengkap, pembahasannya juga cukup lengkap. Meskipun begitu, ada beberapa hal yang mungkin harus kalian antisipasi, yaitu terkadang materi yang diajarkan di Khan Academy itu terlalu ke konsep, dan masalahnya adalah emang aku sering bilang kalau kalian belajar itu penting belajar secara konsep, jadi kalian bisa ngerti materinya lebih baik. Dan masalahnya buat Khan Academy adalah terkadang konsepnya ada basic banget, dan begitu kalian di sekolah dan kalian di suatu soal yang sesuai sama materi yang kalian pelajari, walaupun kalian udah nonton banyak video materi tersebut di Khan Academy, terkadang kalau kalian nggak latihan sama sekali, latihan soalnya, kalian jadi kesulitan buat menggabungkan konsep yang kalian pelajari dengan soal yang kalian hadapi. Dan itu pengalaman aku ibaratnya kayak percuma belajar di Khan Academy, karena aku waktu itu nggak pernah belajar soal di buku SMA. Jadi buat kalian yang penasaran dengan Khan Academy, cek aja di websitenya, dan ya antisipasi aja kalau misalnya nggak ada soalnya, kalian ya usaha buat ngerjain soal di buku sekolah kalian. Website kedua yang sering aku kunjungin adalah Crash Course. Jadi sebenarnya Crash Course itu bukanlah sebuah website, melainkan sebuah akun YouTube, dan akun YouTube tersebut sering upload konten video pembelajaran juga seperti Khan Academy persis. Bedanya adalah materi yang disampaikan dengan cara yang berbeda. Jadi misalnya ada suatu materi A gitu, di Khan Academy kalian bisa nonton bagian-bagian dari materi tersebut, jadi ya kalian bisa cari bahasan yang secara spesifik lah. Di Crash Course satu video satu materi, jadi dalam video tersebut yang biasanya ya selama 10 menit kalian akan ibaratnya diajarin secara entah gimana caranya, pokoknya secepat mungkin di video tersebut tentang materi itu. Dan masalahnya terkadang penyampaiannya terlalu cepat, jadi mungkin kalian harus nonton video di Crash Course selama beberapa kali sebelum kalian akhirnya ngerti, oh ini orang ngomong apa. Buat kalian yang agak kurang sabaran, mungkin Crash Course justru cocok buat kalian karena videonya cuma 10 menit dan kalian bisa mengcover banyak banget materi cuman dari video 10 menit itu. Dan kelemahannya adalah itu tadi, terlalu cepat materi yang disampaikan, jadi kalian harus nonton berkali-kali baru kalian ngerti. Kemudian ada website ketiga yang sering aku kunjungin juga, dan ini cukup spesial karena aku sebutin aja lah namanya dulu, Zenius. Jadi website ini agak spesial karena pertama materi yang diajarin itu nggak gratis. Jadi berbeda dengan dua website yang aku sebutin tadi, Crash Course sama Khan Academy, Zenius merupakan website yang berbayar. Jadi badannya kayak bimbel ya. Biar aku ngomong beberapa hal dulu. Jadi Zenius mungkin berbayar, tapi kalian belajar dengan model online, jadi gak kayak bimbel. Walaupun Zenius bisa dibilang jenis bimbel juga sih, tapi menurut aku yang penting di sini adalah materi yang disampaikan di Zenius sebenarnya bener-bener lebih simple dan lebih to the point dibandingkan dengan
kalian harus belajar di Bimbel, karena pertama online, kalian gak harus berangkat ke tempat les kayak Bimbel. Kedua, biayanya lebih murah dari Bimbel biasa, dimana kalian butuh ya beberapa juta buat ikut Bimbel, sedangkan di Zenius kalian cuma butuh kalau nggak salah 800 buat setahun, jadi bisa dibilang lebih murah lah. Yang ketiga adalah kalian akan diajarin konsep-konsep penting di materi yang kalian pelajari. Jadi sesuai sama yang aku bilang berkali-kali di video aku sebelumnya dan video ini, kalau kalian belajar, mending kalian belajar secara konsep biar kalian ngerti apa yang kalian pelajari dan kalian gak harus ngafalin banyak rumus. Dan menurut aku dengan pembelajaran secara konsep ini cukup worth it juga buat kalian keluarin uang di Zenius. Tapi kalian gak harus sih keluarin duit, kalian bisa ikut aja di Khan Academy atau di Crash Course, atau kalian kalau pengen juga kalian bisa cari-cari sendiri di Google, di YouTube, website apa aja yang ngasih pembahasan, ngasih soal gratis ke kalian. Dan kalian kembali lagi gak harus ngeluarin duit sedikit pun buat belajar. Dan ngomong-ngomong soal website gratis buat belajar, ada satu website yang dari dulu sampai sekarang pasti semua orang tahu lah, terutama buat anak yang sedang menghadapi UN, dan website itu adalah, jadi buat kalian yang nggak tahu Pak Anang itu apa, walaupun agak nggak mungkin juga sih kalian nggak ngerti, kemungkinan kalian juga pasti pada ngerti lah. Di website itu blog sih sebenarnya, di blog itu kalian bisa nemuin soal UN, ya pokoknya soal bahasa Indonesia yang paling lengkap, yang dan sampai sekarang belum bisa aku temuin website yang bisa menyaingi. Dan terutama buat kalian yang akan menghadapi UN atau mungkin ujian sekolah, pasti ada beberapa dari teman kalian yang ngomongin paanang.blogspot.com, dan emang bisa dibilang itu merupakan website yang legendaris buat kalian mahasiswa, buat kalian para siswa. Oke, jadi itu yang bisa aku sampaikan di video kali ini. Kesimpulannya adalah kalau kalian pengen belajar, kalian gak harus bermodal duit gede, gak harus kaya, gak harus ikut Bimbel ini itu. Asalkan kalian punya tekad sama koneksi internet, kalian bisa belajar. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.